Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing. Anugerah Tuhan beserta kita semua. Dan sebelum beribadah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu Bapa, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, dan kami biarlah menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau hidup untuk mengenal-Mu lebih dari segalanya. Kami mau mengalami-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami, memberkati setiap keluarga kami Tuhan yang datang beribadah kepadamu. Tuhan menuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalami-Mu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, mengalami-Mu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduanku. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga hatiku. Ku ada di jalan-Mu untuk senangkan hatimu. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, mengalami-Mu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduanku. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, amin Tuhan, mengalami-Mu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduanku. Sama-sama kita panggil namanya Yesus.
to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name. Thank you, Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Thank you, Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. One more time, sing. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for all your blessing for us. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab hidup kami ini hanyalah anugerah terindah dari-Mu Tuhan. Memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu yang selalu menjadi saluran berkat
Engkau beri di dalam hidup kami. Taburkan benih-benih firman-Mu di tanah hati kami Tuhan, biar setiap kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam, berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari lebih lagi pujikan lagi Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Amin. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sebab hanya di dalam Engkau kami bisa bertumbuh, kami bisa berbuah, dan kami bisa mencapai kebahagiaan hidup. Karena itu Tuhan, semaikan benih firman-Mu. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan ini. Ajarkan kami memiliki hati yang bijaksana,
hidup di bumi seperti di sorga, hidup berkeluarga yang berpadanan dengan firman-Mu, hidup berkeluarga yang jadi berkat, hidup berkeluarga yang menyukakan akan hati Tuhan, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita diajarkan tentang jaminan berkeluarga, bahwa yang pertama, jaminan cinta itu harus datang dari kehendak Tuhan. Bahwa cinta yang datang dari kehendak Tuhan itu cinta yang kudus. Memang ada garis jodohnya dari Tuhan, mengikuti semua petunjuk-petunjuk roh. Dan cinta itu sendiri termatrai oleh jaminan firman. Firman adalah jaminan dari segala jaminan yang ada dalam kehidupan. Karena itu minggu lalu kita diajarkan bahwa hidup berkeluarga harus mengikuti hukum-hukum Tuhan. Tidak boleh melewati bagian-bagian yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Karena jaminan itu ada ketika kita ada di dalam pagar kasih karunia Tuhan. Dan yang terutama, jaminan itu kita bisa dapat ketika kita berpegang teguh dan fokus pada tujuan Tuhan, ketika kita disatukan, ketika kita memilih untuk hidup berkeluarga. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melihat satu bagian yang lebih membuka jawaban, lebih membuka tabir misteri. Mengapa sih hidup berkeluarga aku masih susah? Kenapa sih keuanganku dalam berkeluarga masih susah? Kenapa sih sekalipun aku sudah dapat uang, terobosan keuangan, tapi kok aku tidak rasa bahagia di dalam berkeluarga? Kenapa ya? Kok hidup berkeluarga kami tidak pernah akur? Tidak akur dengan orang tua, tidak akur dengan mertua, bahkan dengan ipar-ipar. Bahkan satu rumah tangga aja orang tua dengan anak tidak akur. Bagaimana solusinya? Apa bagian-bagian yang harus kami lakukan, dan bagaimanakah menguraikan kekusutan kekeluargaan ini? Nah saudara terkasih, pada bagian yang ke-16 ini kita belajar tentang terobosan berkat berkeluarga. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai yang ke-13. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena memberitakan Injil, inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menunggu semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci oleh pimpinan Roh Kudus mengajarkan kepada kita hal-hal profetik, dimensi tersembunyi dari kitab suci untuk membentangkan parameter bagaimanakah kita mencapai jalan, mencapai kebenaran dalam menerobos berkat dalam kehidupan berkeluarga ini. Ada 3 area, ada 3 dimensi, ada 3 jalan dan kebenaran untuk kita masuki, supaya hidup kita terurai, supaya kehidupan berkeluarga kita diberkati, supaya kebahagiaan hidup kita yang terhilang itu kembali, supaya cita-cita kita yang belum tercapai itu ada percepatan dari Tuhan untuk kita mencapai kebahagiaan dan tujuan kehidupan berkeluarga itu. Yang pertama, dimensi prajurit. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang berkeluarga harus memahami Tuhan membentangkan satu pilihan area hidup untuk kita terobos, yaitu dimensi prajurit Kristus.
apakah bagian-bagian dari prajurit ini? Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, seorang prajurit sebelum masuk dan memilih, dia harus punya cita-cita. Dalam kitab suci mengajarkan kita punya dreams. Dan dalam serial berkeluarga ini dikatakan untuk berkeluarga kita mesti punya tujuan. Karena itulah ada garis-garis kehidupan yang diajarkan Tuhan, mulai dari jodoh, tanda-tanda jodoh, dan bagaimanakah kehidupan berkeluarga ini ada parameternya. Jadi supaya kita tidak keliru sejak awal serial berkeluarga ini, alangkah baiknya diikuti oleh anak-anak kita, membekali anak-anak muda kita supaya matang, supaya mereka mempersiapkan dirinya sejak awal, paham apa itu perkawinan, paham apa itu jodoh, paham apa itu berkeluarga, paham bagaimana mengelola dan bagaimanakah memiliki garis keturunan, dan paham kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang berkeluarga. Nah, di dalam persiapan masuki dimensi prajurit Kristus sebagai orang-orang yang akan berkeluarga, setelah kita memiliki dreams, dia harus merelakan dirinya untuk diproses dan dibentuk. Karena prajurit begitu memilih dan masuk dalam kehidupan berkeluarga, dia akan diproses. Dan setiap orang yang tidak siap diproses pasti gagal. Dalam kegagalan ini seringkali terjadi perceraian, perselingkuhan, perzinahan, dan kemudian kita lihat hal-hal yang memilukan dalam kekristenan ini yang tidak jadi contoh. Ada banyak keluarga-keluarga yang tidak lulus dalam dimensi prajurit Kristus. Berkeluarganya gagal di tengah jalan, berkeluarganya gagal karena putus asa, berkeluarganya gagal karena tertembak setan dalam kehidupan. Karena itulah mari kita kaji lebih dalam lagi. Sesudah dia diproses, dia harus membiarkan dirinya tidak bergantung lagi ke keluarga. Kenapa? Karena seorang prajurit itu punya pelatihan khusus, kemudian persiapan-persiapan untuk masuki medan peperangan. Demikian juga orang berkeluarga diperlengkapi secara khusus, dipersiapkan untuk suatu tujuan yang lebih besar, dan hidupnya harus jadi berkat. Prajurit menjagai negara, mengabdi pada negara. Mereka bukan milik keluarga lagi, mereka bukan milik orang tuanya lagi. Karena itu kitab suci berkata, seorang pria akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Bukan milik orang tua, bukan milik mertua. Mereka punya tujuan yang lebih besar dari kehidupan berkeluarga. Dan ada kenaikan pangkat. Seiring waktu, pendidikan ditambah lagi, kemudian dimensi kepercayaan diberi pangkat naik. Demikian juga berkeluarga, memulainya dalam titik mungkin 0 atau minus. Nanti seiring waktu Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan pendidikan, naik pangkat, dimensinya naik, levelnya naik, berkat keuangannya naik, kebahagiaannya semakin naik, bahkan anak cucunya perkasa di muka bumi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat dimensi area prajurit Kristus ini. Ada 3 hal yang sangat berharga. Ada 3 kekayaan, ada 3 harta, ada 3 area terobosan yang harus dipahami setiap orang yang berkeluarga, setiap orang yang hendak berkeluarga, setiap orang yang mungkin hari ini sedang di dalam kekusutan berkeluarga. 3 area ini merupakan harta terpendam dari sorga. Yang pertama, Pengkhotbah 8 ayat 15 berkata, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Hal yang pertama harus kita masuki adalah makan minum keluarga jangan dihemat. Untuk menikmati sukacita berkeluarga ini ada harga yang harus dibayar. Ternyata makan minum, meja makan berkeluarga ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan itu dipadankan dengan karunia menikmati. Keluarga De Johan jadi contoh. Saya dengan anak-anak saya banyak sekali hal-hal mentoring saya habiskan di meja makan. Hal-hal mentoring saya habiskan di perjalanan. Kenapa? Karena area-area seperti ini kami dalam keadaan memang waktunya terbuka, hati yang lebih terbuka, kegiatan yang lebih senggang, anak-anak tidak lagi disibukkan dengan perkuliahannya, dengan sekolahnya. Saya sendiri melepaskan semua area-area yang disebut kesibukan rohani, pekerjaan, pelayanan, bahkan berdoa. Dan kami satu keluarga di meja makan adalah tempat terbaik untuk membagi kebahagiaan, untuk berbagi koreksi, untuk berbagi kesaksian,
untuk saling menguatkan keluarga. Meja makan harus menjadi tempat mengikat kehidupan berkeluarga. Karena Yesus juga menjadi padanan dan teladan dan contoh buat hidup kita. Ada banyak pelajaran kepada murid-murid 3,5 tahun itu dilakukan Tuhan di meja makan. Sampai menjelang akhir pelayanan Tuhan Yesus, masih ada meja makan, yaitu meja perjamuan kudus. Tuhan masih mengajari segala sesuatu. Bahkan mari itu masih memberi kesempatan kepada Yudas Iskariot. Sampai akhir segala kejahatan Yudas Iskariot di meja perjamuan kudus itu berakhir. Saudara terkasih, ini Tuhan pesankan supaya kita jangan berhemat, tetapi dalam kehidupan berkeluarga agar berhikmat, supaya setiap harga yang kita beri sebanding dengan quality time berkeluarga. Ini penting, terutama bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya masih kecil. Itu sangat penting punya quality time. Kenapa? Karena umur itu berjenjang. Di bawah 7 tahun itu menanamkan memori terindah dalam kehidupan memiliki papa mama. 7 sampai 17 tahun adalah masa mereka menemukan jati diri, membentuk jati diri, mereka didampingi, mereka merasa penuh. Mereka tidak akan mudah untuk dipenjara roh-roh akhir zaman, roh-roh duniawi, hingga mereka tidak akan bisa dijerat menjadi anak-anak bucin, anak-anak budak cinta. Kenapa? Karena kasih yang dari keluarga itu penuh. Karena anak-anak kita sejak semula dilingkupi dengan kehidupan kasih karunia Tuhan, menikmati indahnya kehidupan makan minum dan sukaria di dalam keluarga. Demikian juga buat para pemula yang berkeluarga. Hal indah adalah, karena itulah dunia menggambarkan kemesraan hidup itu sepiring berdua. Meskipun memang itu baik ya, karena di akhir zaman ini pesta pora makan yang luar biasa. Karena apa? Banyak sopir, banyak hidangan, banyak menu, banyak pilihan. Tinggal pencet, datang ke rumah, makan terus kerjanya di akhir zaman ini. Sepiring berdua itu mungkin menjadi pilihan supaya hidup kita diet. Saya dengan Bu Angel sering kali makan nasi 1/2. Supaya apa? Supaya porsi makan ini dengan umur yang sudah memasuki setengah abad, kita mulai menyesuaikan diri kita untuk menguasai diri dalam hal makan. Jadi kita juga harus punya self control. Demikian juga anak-anak kita sejak masa mudanya, keluarga-keluarga muda itu mulai menikmati kemesraan di meja makan. Berbagi cerita, berbagi kesaksian, koreksi, masukan, saling mengingatkan, berbagi kasih mulai di meja makan. Karena itulah kehidupan berkeluarga kita sejak dulu, sekarang, bahkan waktu-waktu yang akan datang. Tuhan masih mencari hal-hal seperti ini dan mengingatkan umat untuk menemukan hal-hal yang lalu. Bahwa kehidupan yang lalu itu digambarkan suami pulang kerja, seorang istri menyambutnya, buka sepatu, hidangkan teh, hidangkan kopi, kemudian di meja makan bercerita, berbagi. Ini suatu gambaran hidup. Tuhan ingatkan kita, marilah memulainya dari keluarga lagi. Meja makan kita semarakan dengan sukaria. Meja makan kita nuansakan sukacita sorga ada lagi dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua, mengasihi dan berbakti kepada orang tua. Ini mutlak. Orang tua kita, mertua kita, orang-orang yang kita hormati, wajib kita berbakti, wajib kita hormati, wajib kita berbuat kasih. Kenapa? Karena lanjut umurmu, ada berkat kesehatan di sana, ada berkat panjang umur, ada berkat rejeki, ada berkat-berkat kehidupan yang dari Tuhan. Karena perkenanan Tuhan ada ketika engkau jadi contoh bagi garis keturunanmu, bagaimana engkau berbakti kepada orang tuamu, bagaimana engkau mengasihi orang-orang tuamu, dan itu menjadi berkat dan teladan yang diteruskan turun-temurun. Saudara-saudara terkasih, Tuhan kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan turun-temurun. Bahkan kita tahu garis keempat, Yusuf mencapai terobosan yang luar biasa, dan semua dimulai dari seorang Abraham. Abraham memiliki iman yang luar biasa lewat berjumpa pribadi, lewat mendengar suara Tuhan, dan dia memilih untuk percaya, dan kepercayaannya itu bukan hanya sebatas kata, tapi disertai perbuatan hidup. Dia berani menyerahkan Ishak di Gunung Moria. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri bahwa
Tuhan tidak lagi cemburu kepada Abraham. Tuhan mengikat perjanjian yang kekal dengan Abraham, bahkan garis keturunannya. Selalu dimulai dari satu orang yang sadar. Karena itulah keselamatan dimulai dari satu orang yang bertobat. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, satu orang yang kembali mencapai suatu pemahaman bahwa hidup ini butuh Tuhan, bahwa di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan, di luar Tuhan isinya duniawi dan menjerat, menjatuhkan kita, menghancurkan keluarga kita, bahwa dari dunia membuat kita sibuk, lupa akan quality time dengan keluarga, bahkan lupa hormat dengan orang tua, dan kita takar hormat bakti kita ke orang tua dengan uang. Kita tidak lagi memberi hati, memberi kasih, memberi ketulusan kepada orang tua. Maka kita menganggap uang berkuasa dalam kehidupan berkeluarga dan bakti kita. Itu penyesatan, itu kasih yang telah menjadi dingin. Tuhan ingin kita berbalik lagi kepada kasih yang hangat, kasih yang tulus, kasih yang membuat orang tua kita tersenyum sampai akhir hidup mereka. Berkat orang tua itu dilepaskan bagi kita, dan itu turun-temurun bagi anak cucu kita. Berkat yang kita terima itu mengalir lebih besar bagi anak-anak dan mantu-mantu dan cucu-cucu kita. Haleluya. Yang ketiga, mari kita lihat sama-sama Ulangan 11 ayat 19 sampai yang ke-21. Ulangan 11 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Amin. Bekali keluargamu, bagian yang ketiga, bekali keluargamu dengan iman, pengetahuan, dan pendidikan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tugas kita membekali diri lebih dulu dengan pengenalan akan Tuhan. Tugas kita, kewajiban kita untuk bertekun membaca kitab suci, memahami hukum-hukum Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan seseorang yang memulai dirinya dengan fondasi pengenalan Tuhan yang kuat, pasti berkeluarganya akan utuh dan pasti berkeluarganya akan dibedakan di muka bumi. Demikian juga seorang wanita yang menjadi pilar rumah tangga, mendasari hidupnya dengan firman, doa, kelemah lembutan, pasti rumpun keluarganya, bahkan garis keturunannya akan dibedakan di muka bumi. Ini Tuhan pesankan supaya apa? Supaya kita hidup, kita bisa melewati semua rintangan, pencobaan, bahkan segala bentuk pergumulan hidup. Karena hidup kita ini lebih dari pemenang. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk membekali hidup kita, keluarga kita, garis keturunan kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan bekal iman, pengetahuan, dan pendidikan, jangan dihemat. Saya sudah saksikan bahwa sejak saya dari masa hidup sebagai single parent, Rehwel, William, saya tidak pernah potong salib pendidikan mereka. Meskipun biayanya besar, saya bertahan sampai seluruh tabungan, sampai seluruh area keuangan. Saya tidak sempat lagi untuk membenahi diri, untuk keperluan diri sendiri. Semua saya salurkan buat anak-anak saya. Bahkan ketika Richie dan Bu Angel masuk, itu menjadi gelombang pengeluaran hidup yang luar biasa harganya. Tapi saya bertahan karena saya tahu saya tidak bisa beri anak-anak saya kekayaan duniawi, tapi ini pesan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, bahwa ini terobosan dimensi prajurit Kristus, memberi yang terbaik bagi negara, memberi yang terbaik bagi keluarga. Untuk kita sendiri, apa yang ada kita cukupkan, cukup makannya sudah, cukup pakai ya sudah. Bahkan banyak umat Tuhan memberkati saya dengan pakaian dan bahkan mendukung dalam kehidupan berkeluarga saya. Saya berterima kasih dan kiranya Tuhan mengembalikan semua berkat itu lipat kali ganda bagi umat Tuhan. Dan hari ini hidup saya berbuah. Rehwel sudah seorang sarjana hukum, Richie sudah sarjana sosial, Saudara William Serat barusan ini proposal daripada judul skripsinya sudah di-approve, tinggal ujian proposal. Begitu selesai ujian proposal, dia akan lanjut menyelesaikan skripsinya 6 bulan ke depan. Moga-moga Pastor William Serat bisa mengikuti jejak kedua kakaknya
diwisuda menjadi seorang sarjana hukum dengan masa pendidikan selesai 3,5 tahun. Ternyata anak-anak saya tahu kesulitan papanya. Ketika dunia kuliah sampai 5-7 tahun, anak-anak saya menyelesaikannya dengan masa yang sangat cepat, 3,5 tahun, dengan IPK yang sangat luar biasa. Mereka adalah generasi keturunan yang sudah memperbaiki pendidikan keluarga. Kenapa? Karena mereka tahu pengorbanan air mata seorang papa, seorang mama. Mereka memahami bahwa pembekalan ini adalah pembekalan yang mahal. Karena itulah saya bermegah di dalam Tuhan. Saya berkata dan mengingatkan, menasihatkan dan mendukung umat Tuhan supaya jangan lengah, bekali dirimu dengan iman. Jangan sayangkan waktumu, jangan sayangkan uangmu. Perlengkapi dirimu dengan pengenalan akan Tuhan. Tidak ada gunanya segala euforia, segala kerohanian sekalipun yang isinya engkau tidak kenal bobot bibit bebetnya. Berkumpullah dengan orang yang engkau bisa semeja, semakan, seperti yang Tuhan ingatkan tadi. Meja makan bukan hanya keluarga dalam garis darah, keluarga kandung, tapi garis keluarga dalam Tuhan juga kita perlu di meja makan bersama. Supaya apa? Supaya pembekalan Tuhan itu, iman itu bisa diimpartasikan lewat pengenalan akan Tuhan, lewat pengurapan, lewat kesaksian. Dan iman akan membawa kita masuk pada pengenalan Tuhan yang sempurna ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kita kenal bobot bibit bebetnya. Karena Mazmur 1 berkata, nasihat orang fasik akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi orang yang hidupnya di dalam firman, merenungkan firman, menerima kesaksian, menerima pemahaman firman, menerima berita-berita, kabar-kabar baik dari Tuhan, mereka seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air. Mereka daunnya segar, artinya hidupnya penuh dengan kesukaan, hidupnya berubah, hidupnya penuh dengan semangat, gelora, sukaria, dan mereka berbuah setiap musimnya. Artinya hidupnya menyukakan Tuhan. Berkat bagi keluarga kandungnya, berkat bagi keluarga dalam Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena mereka mendasari hidupnya dengan pengenalan akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan pengetahuan yang benar akan Tuhan membuat mereka tidak mudah disesatkan. Penyesatan akan membuahkan pada akhirnya kemiskinan, kekecewaan, kehancuran, bahkan kepahitan yang mengikat. Sepertiga dunia ini terkena jerat-jerat absintus, yaitu kepahitan, kekecewaan rohani yang dijalarkan lewat kehidupan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya kita menemukan mereka adalah dipesankan, diperingatkan kitab suci merupakan serigala-serigala yang rakus, jahat, kejam, dan kerjanya hanya mencari untung untuk dirinya. Mereka berusaha mengerok keuntungan di balik pelayanan. Tuhan sudah hardik mereka. Jadi umat Tuhan, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari pagari dirimu dengan hubungan pribadi berkeluarga dalam Tuhan yang punya bobot bibit bebet, yang kehidupannya terpuji. Karena orang yang terpuji itu punya dreams yang berbeda. Orang-orang yang berkualitas, yang punya integritas itu dapat dikenali dari kehidupan anak cucunya, dapat dikenali di meja makan ketika kita duduk sehidangan dengan mereka. Saya berkata dalam hidup ini, penting untuk kita menerima yang pattern, yang asli, yang original. Kenapa? Karena semua itu akan membawa kita masuk kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pendidikan juga bukan semata-mata sekuler atau pendidikan pengetahuan akademis buat anak-anak kita. Terutama adalah pendidikan dalam Tuhan. Mentalitas karakternya harus kuat teguh, dan itu harus membentuk suatu pattern pola Tuhan, pola kepribadian, yaitu karakter Kristus dalam mereka, imago Dei Yesus mereka pahami, pengenalan akan Tuhan mereka miliki, kepribadian yang terpuji, yang berkualitas, kepribadian yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu mendasari hidup mereka. Pergaulan-pergaulan yang datang lewat kitab suci, lewat Roh Kudus, lewat orang-orang yang bobot bibit bebetnya mereka lihat, akan mendasari mereka untuk nanti seperti anak Raja Wali, terbang lebih tinggi di atas gunung yang lebih besar. Dreams anak-anak kita akan lebih besar. Oleh karena apa? Pendidikan dari Tuhan membekali mereka. Dan di pendidikan sekuler akademis, pendidikan yang ada di muka bumi ini, anak-anak kita juga orang-orang berprestasi. Mengapa mereka berprestasi? Karena mereka dilingkari orang-orang yang hidupnya penuh dengan pandangan berprestasi. Karena itulah kita memahami kehidupan ini seperti pelajaran. Saya barusan
melihat Bu Angel, Richie, Rehwell. Pastor William tidak ikut karena sibuk menyelesaikan proposal skripsi judulnya. Itu nonton film Bawang. Kenapa Bawang? Nangis ya. Karena film ini sebenarnya termasuk film haram. Kenapa? Pembuka filmnya aja muncul babi, penutupnya juga anak babi, saudara. Tapi ternyata pemahaman tentang dunia babi ini selama 16 seri itu diajarkan dengan lengkap sekali. Bagaimana perjuangan, bagaimana ketulusan, bagaimana harga, bagaimana sisi seorang ibu bertahan ketika suaminya meninggal dunia dan dibunuh, dan bagaimana seorang anak mengabdi. Ini film patut ditonton umat Tuhan. Judulnya adalah The Good Bad Mother. The Good Bad Mother ya. Semoga Bapak Ibu punya kesempatan nonton film The Good Bad Mother ini, karena ini banyak bawangnya. Siapkan sapu tangan, siapkan tisu, siapkan hati. Dan ini tontonan keluarga The Johan Family. Saya tidak terlalu banyak nonton ngikut di dalamnya oleh karena kesibukan pelayanan, kesibukan tugas sebagai seorang ketua RW. Sesekali saya nonton, saya bahkan sempat merekam keluarga saya nangis-nangis nonton film ini. Dan ini memang jadi berkat. Ini jadi berkat. Kenapa? Terkadang apa yang kita pandang hina, apa yang kita tolak, apa yang kita fitnahkan, punyai kerendahan hati. Karena seringkali umat Tuhan ini oleh karena pergaulan yang rusak, dipengaruhi oknum-oknum rohani, bahkan termasuk para hamba-hamba yang menjadi oknum rohani menebarkan fitnah, kita menolak orang-orang benar. Kita menyakiti orang-orang benar. Kita telah buruk sangka terhadap orang-orang yang punya integritas di dalam Tuhan. Sebagaimana kitab suci mengajarkan kepada kita, Yesus disalibkan, murid-murid bubar pergi dalam keadaan telanjang. Masih ada meja makan di loteng Yerusalem. Rendahkan hatimu, mari capai hati Tuhan berbalik. Jalin tali kasih lagi kepada orang-orang yang diurapi Tuhan ini, supaya jangan kutuk dan murka Tuhan masuk dalam hidupmu. Tetapi Tuhan menemukan ternyata kesalahan, pelanggar dan dosamu bukan karena engkau, tapi oleh karena faktor luar. Engkau dihipnotis oleh roh amarah, roh fitnah, oleh roh kebodohan, oleh karena pergaulan yang rusak dalam kehidupan kekristenan ini. Engkau menyadarinya dan berbalik. Raih lagi ya. Kenapa? Karena ternyata babi itu, dia tidak melihat ke atas. Babi itu selalu melihat ke bawah. Dan babi ini adalah binatang yang menolak setan di dalam kitab suci. Dan demi untuk melihat ke atas, seekor babi rela membantingkan dirinya terbalik. Dalam hidup terkadang butuh harga mahal untuk kita bisa mencapai melihat Tuhan, yaitu mengoyakkan harga diri kita, mengoyak rasa malu kita, bahkan membuat diri kita terbalik. Artinya apa yang kita anggap sebagai kebenaran diri kita, apa yang kita pertahankan di balik gengsi, kesombongan rohani kita, terkadang mungkin kita harus buang, kita harus balik, menyerahkan keterbukaan kepada Tuhan untuk berbalik, minta maaf, untuk menjalin lagi tali kasih dengan orang-orang yang diurapi Tuhan, yang punya integritas, yang hidup berkeluarganya terpuji, yang bobot bibit bebetnya sekian waktu melebihi banyak umat, melebihi banyak hamba. Dan kau bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna lewat orang-orang yang memang ada Tuhan dalam hidupnya ini. Jangan lengah. Jangan lengah. Kenapa? Karena waktu-waktu percepatan ini dan kehidupan ini tidak menunggu kita. Suara pertobatan diperdengarkan Tuhan. Bagian kita meresponi, melakukannya dengan ketaatan. Jangan berhitung dengan Tuhan. Karena orang yang dolak-dalik, yang hitungan, tidak akan pernah mencapai keajaiban Tuhan. Orang yang berhitung 1 tambah 1 2, hidupnya hanya akan sampai 2. Tetapi orang yang tidak pernah berhitung, seperti anak kecil menyalakan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang diberkati, lebih 12 keranjang, belum terhitung anak-anak dan kaum wanita menikmati apa yang dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil engkau untuk suatu keadaan yang disebut dengan panggilan yang mulia, serahkan dirimu, daftarkan dirimu, jangan berhemat, jangan berhitung. Karena orang yang imannya teguh tidak takut akan apapun. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan nyawanya, Tuhan mengembalikan nyawanya. Tapi orang yang berhitung, yang takut, yang terus hitungan, apapun yang ada padanya akan diambil. Ini kunci daripada terobosan berkat berkeluarga. Seseorang yang teguh hati, yang punya kekuatan keyakinan di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya, dan jeripayanya di dalam Tuhan diperhitungkan sebagai kemuliaan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya sebagaimana The Good Bad Mother itu
Tuhan membuat keajaiban dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena hidup seseorang harus dikitari orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang tulus mendukung dirinya. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Kenapa? Karena ketulusan dan kasih itu akan berkemuliaan pada waktunya. Dan Tuhan yang mengatur segala waktu menjanjikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan dan lengan kanan Bapa bagi orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Mereka jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan menopang. Mereka tidur berbeda dengan banyak orang. Orang tidur lelap, tidur mati, tidur maksa-maksa tidur. Umat yang mengasihi Tuhan, tidurnya diatur Tuhan, dibangunin Tuhan untuk berdoa. Mereka mungkin jam tidurnya tidak sebanyak jam tidur orang-orang duniawi, tetapi mereka menikmati kehidupan. Kesehatan Tuhan menyertai mereka. Umur panjang ada di tangan kanan mereka, di tangan kirinya kebaikan, kebahagiaan. Anak cucunya perkasa di muka bumi. Haleluya. Nah, dimensi yang kedua, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, adalah dimensi olahragawan. Olahragawan ini harus orang-orang yang berpegang teguh kepada peraturan. Artinya, mereka harus hidup berkeluarga sesuai firman. Jadi, kalau tidak sesuai firman, pasti tidak akan pernah menang. Karena peraturan itulah yang menjadi patokan kemenangan yang dihargai Tuhan. Kemenangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Pak Pendeta, sulitlah dengan firman. Kenapa? Ya karena kita ini kan masih hidup di dunia. Kita ini kan manusiawi. Itulah mengapa Yesus mengingatkan kita untuk sangkal diri, pikul salib. Untuk memilih keinginan roh, bukan keinginan daging. Supaya kita hidup di bumi ini belajar untuk mencapai imago Dei Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Kita harus belajar dalam ketenangan. Pelajaran di dalam area-area hidup tersembunyi. Berdoa tersembunyi, memberi sedekah tersembunyi, berbuat baik tersembunyi, berpuasa tersembunyi. Itu harus mendasari hidup kita. Kenapa? Setiap orang yang memandang Tuhan lebih besar daripada manusia, hidupnya pasti penuh. Kasih Yesus yang penuh dalam kehidupan seorang pribadi. Dia tidak mengejar apa yang dunia tawarkan. Dia tidak pusingkan dengan segala hal-hal yang diributkan manusia. Karena hidup mereka punya integritas. Mereka punya warna kehidupan yang imannya berkualitas di dalam Tuhan. Mereka tidak mengejar apa yang orang-orang rohani lakukan di muka bumi ini. Karena mereka tahu pengejaran seperti itu akan berakhir sia-sia. Karena di hari penghakiman Yesus pada saat pertanggungjawaban, itu tidak sepadan dengan tugas panggilan Tuhan secara pribadi, tugas panggilan Tuhan secara keluarga. Tidak ada gunanya membawa banyak orang, tapi keluarga sendiri mengalami kutuk. Tidak ada gunanya berkoar-koar nama Tuhan, tapi keluarga sendiri tidak pernah merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Karena itulah Yerusalemmu perhatikanlah. Ingatlah akan keluargamu, karena setiap orang yang sudah mencapai ketulusan, kemenangan, kebahagiaan berkeluarga baru bisa menuntun keluarga-keluarga yang lain. Orang yang buta tidak bisa menuntun orang yang buta. Orang yang buta juga tidak bisa menuntun orang yang tidak buta, karena akan menjadi cemooh dan ditertawakan. Tapi orang yang punya integritas, melihat Tuhan, melihat kehidupan, siapapun akan datang kepada mereka. Meskipun jalan-jalannya seperti Yesus, hanya 12 murid. Menemukan Saulus jadi Paulus, melengkapinya jadi 13, menambahkan Matias di dalamnya. Yang 13 cukup, karena akan menjungkir balikan dunia. Orang tua yang berintegritas akan melahirkan garis keturunan orang besar. Dan orang-orang besar akan memuliakan Tuhan, akan membawa orang tuanya terangkat, kualitas hidupnya disaksikan bagi dunia. Kenapa? Karena buah menandakan pohon itu terbaik. Nenek moyangnya terbaik, orang tuanya terbaik. Jadi jangan khawatir. Penghargaan Tuhan, penghargaan manusia akan sepadan dengan buah, prestasi, dan pencapaian yang diberikan lewat garis keturunanmu. Bahkan selagi engkau hidup, Tuhan akan memberi penghargaannya bagimu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika kita masuk area dimensi olahragawan ini, seorang olahragawan, keluarga yang dimensi olahragawan ini ditandai apa? Semangat. Ya. Kemana-mana mereka pergi, sukacita surga ada. Kemana-mana mereka pergi, orang senang makan semeja dengan mereka. Karena keluarga-keluarga olahragawan ini sudah terlatih
kaum bangsawan Tuhan, terlatih dari rumahnya, terlatih dalam kehidupan pribadinya, kemana-mana menebarkan aroma keharuman Yesus, meneladani banyak orang, menyukakan banyak orang, dan membuat banyak orang rindu untuk berkumpul dengan mereka. Kenapa? Karena warna hidup mereka dibedakan. Dan orang-orang yang dibedakan ini tidak mengejar popularitas, mereka tidak menimbun kekayaan, mereka tidak mencuri kemuliaan, mereka tidak ikut-ikutan apa yang dunia lakukan. Mereka melakukan segala sesuatu menurut pengaturan Roh Kudus, dipadankan dengan firman Tuhan, dan area hidup mereka isinya hanya iman, kasih, dan pengharapan yang jadi buah dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, semangat sukacita inilah yang membuat keluarga-keluarga di dalam Tuhan itu bisa berkemenangan menghadapi seleksi kehidupan, bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka tetap survive, mereka tidak kekurangan karena roh pemeliharaan Tuhan ada. Dalam setiap perkara hidup mereka, Tuhan hadir menyatakan pembelaannya. Karena itu terobosan demi terobosan hidup mereka menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang. Segala hal yang tersembunyi dalam hidup mereka itu seperti anggur yang disimpan lama, tidak lapuk, tidak rusak. Suatu hari diangkat Tuhan, akan menjadi kesaksian, akan menjadi pelayanan, akan menjadi integritas, dan akan menjadi jembatan iman Tuhan bagi banyak orang yang sangat bernilai, yang sangat berbeda, dan semua orang akan belajar di balik kehidupan keluarga-keluarga yang dimensi olahragawannya berkualitas ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, perhatikan olahragawan. Mereka tidak sembarang bertanding, mereka tidak sembarang memilih, mereka menyesuaikan dengan talenta hidupnya. Mereka tidak asalnya robot. Seperti Pak Johan berkata pada anak-anaknya, tidak boleh jadi pendeta. Loh kok gitu? Pak Johan sendiri full time dan dipakai dalam pelayanan supranatural. Kenapa anak-anaknya tidak boleh? Karena ini petunjuk roh, ini pesan Tuhan, supaya anak-anak ini punya integritas, berkarir, punya kelengkapan hidup. Dan setelah waktu Tuhan tiba, mereka tidak kaget lagi masuk melayani sepenuh hidup. Kenapa? Karena sudah punya ilmu pembekalan, ilmu Mesir dari Musa. Mereka sudah menguasai segala sekuler duniawinya. Mereka sudah tidak kaget lagi dengan dunia uang. Dan mereka hidup dengan kesadaran mengabdi kepada Tuhan. Ini pelajaran pembekalan penting bagi rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan semakin dilemahkan oleh karena apa? Oleh karena pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Semua orang berlomba memindahkan domba-domba tetangga. Di balik perlombaan memindahkan domba-domba tetangga, tujuannya untuk menghimpun kekayaan pribadi. Di balik semua hal yang dari dunia sekalipun mereka kutip, mereka beri argumen untuk mempopulerkan diri. Mereka lupa apa yang dipuji oleh dunia ini dibenci oleh Tuhan. Mereka lupa sebagai seorang hamba Allah, yang paling utama nanti menghadapi tata penghakiman Yesus itu, sepadan perbuatanmu, sepadan penghakimanmu. Jadi pemahaman ini harus mendasari kita untuk hidup takut akan Tuhan dan menyadari bahwa Yesus sudah ingatkan antara sorga dan neraka itu ada selepas kita hidup. Jangan main-main lagi dalam kehidupan. Mari, capailah keluarga olahragawan, pribadimu, keluargamu, garis keturunanmu, hidupnya seturut dengan hukum-hukum Tuhan, dan hidupnya terpuji, dan segala keberhasilan hidupnya itu memuliakan Tuhan. Bagian terakhir yaitu dimensi petani. Kitab suci berkata petani yang menabur adalah bagian utamanya untuk menikmati tuaian. Kita mengajak keluarga kita, membawa keluarga kita pada hidup sebagai pelaku firman. Kegagalan hidup kita ini, coba Bapak Ibu hitung, kesetiaan dalam hal persepuluhan, kesetiaan dalam berbuat kebaikan, kesetiaan jadi pelaku firman, kesetiaan hidup kudus, kesetiaan hidup takut akan Tuhan. Apakah sepadan dengan buah hidupmu hari ini? Engkau hitung runut dari lalu sampai hari ini. Jikalau kegagalan, kemiskinan, ketidakbahagiaan, kehancuran keluarga, perpecahan keluarga, bahkan engkau sendiri merasakan hidupmu seperti orang terkutuk, ini semua karena engkau kehilangan area petani kehidupan pribadi maupun berkeluargamu. Karena setiap orang yang menabur pasti menuai. Setiap orang yang hidup seturut firman, firman tidak kembali sia-sia, akan menolong, akan mengangkat, akan mendukung, akan membela, dan akan memberi kemuliaan Tuhan masuk dalam hidup mereka.
Karena firman itu tidak pernah gagal, kata kitab suci. Karena itu roh Tuhan memasuki dimensi area petani dalam hati kita, membuka tanah hati kita untuk melihat apakah tanah hatimu tanah hati yang subur, di mana engkau mendengar koreksi Tuhan, di mana engkau memberi dirimu, telingamu, hatimu, matamu, panca inderamu, hidupmu untuk selalu berpadanan dengan firman. Engkau menerima teguran Tuhan, engkau memberi dirimu untuk ditegur, engkau memberi dirimu untuk dikoreksi, dan engkau membiarkan roh Tuhan menuntun, dan kemudian roh Tuhan menata ulang kehidupan pribadimu dan kehidupan berkeluargamu. Jangan terbalik. Kitab suci mengajarkan kepada kita Yesus Kristus adalah kepala, dan seorang pria, seorang suami adalah kepala keluarga. Jangan seorang istri mau jadi kepala keluarga, terbalik. Mengapa? Karena kodratinya tidak sesuai. Semua hal yang terbalik pasti hasilnya tidak baik. Dan semua yang terbalik, apalagi yang disebut dengan dominannya seorang wanita, roh Isabel masuk, dan celah yang kau buka membuat engkau terkadang jahat di mata Tuhan. Bahkan bukan hanya jahat di mata Tuhan, engkau menjadi seorang wanita yang jahat bagi mertuamu. Kenapa? Karena dominan yang engkau buat itu melukai keluargamu sendiri. Dan ketika engkau menyadari teguran ini, ingatan ini, engkau mundur 7 langkah, akan membuat engkau menyadari bahwa hidupmu yang penuh dengan perhitungan, yang sebenarnya pelit, ya, karena tidak pernah ada orang tua dan mertua dan keluargamu merasakan kebaikanmu. Dan ternyata engkau hanya untuk dirimu, egois selama ini, hidup pribadi maupun berkeluargamu, bahkan suamimu, bahkan istri merasakan hidup sengsara sejak menikah dengan engkau. Anak-anakmu juga merasakan, loh, papa ini, kok mama ini hanya dandani dirinya, kami ini nggak terurus, ya. Belajar lewat keteladanan Pak Johan. Hancur hidup saya, berantakan hidup saya, tetapi anak-anak saya bawa naik ke atas gunung Tuhan. Berdarah-darah kehidupan Pak Johan, kakinya berdarah, tangannya berdarah, hidupnya berdarah, tabungannya berdarah-darah, tidak ada angka tersisa. Saya dukung anak-anak saya terus. Kenapa? Karena itu tugas yang Tuhan beri dalam hidup saya, melahirkan garis keturunan Yesus, orang-orang perkasa, dan orang-orang perkasa mesti diperlengkapi. Dan seorang petani kurang tidur, Pak Johan banyak berdoa buat anak-anaknya, buat keluarganya, bahkan buat umat Tuhan, bahkan keluarga dalam Tuhan. Hari-hari hidup saya banyak saya habiskan untuk berdoa. Seperti petani, saya kurang tidur. Demikian juga banyak sekali ngurusi keperluan-keperluan dalam Tuhan, ngurusi bahaya-bahaya risiko, berapa banyak pendarahan, berapa banyak tekanan, berapa banyak ancaman kematian dari roh-roh maut. Saya jalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena saya mesti kelola area hidup, area panggilan ini, dan tugas panggilan Tuhan yang mulia di muka bumi ini. Saya mesti kelola sebagai orang yang memahami bahwa ini adalah waktu terbatas lagi hidup. Kesempatan hidup ini harus hidup untuk membekali keluarga, untuk mencapai Tuhan, membekali keluarga, menggenapi tugas panggilan pribadi mereka, membekali keluarga untuk melahirkan generasi berikutnya, diperlengkapi. Dan bukan hanya itu, tugas pribadi juga, tugas pelayanan Tuhan, membekali banyak umat Tuhan, keluarga-keluarga di dalam Tuhan, juga menemukan panggilan Tuhan, menemukan dan bagaimanakah solusi menguraikan kekusutan hidup berkeluarga mereka. Saya kerjakan. Bahkan seringkali juga harga diri saya rontokkan, saya buang. Kenapa? Karena buat menolong orang, terkadang roh meminta saya melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pengabdian-pengabdian yang tidak lazim. Saya berkata, ilmu Yesus ditelanjangkan di kayu salib itu sudah diberi dalam hidup saya. Maka Bu Angel Ricci bisa menjadi orang-orang yang hari ini jadi berkat di muka bumi. Bahkan ada banyak umat Tuhan menyadari sepenuhnya. Terkadang mereka ketika mencapai duniawinya, hitungannya uang. Kalau Tuhan ditakar dengan uang, mereka tidak akan melihat hal yang mulia dan tulus di balik sebuah pelayanan. Karena kalau uang sudah mendera orang, maka setan berkuasa dalam hidupnya. Dan setan paling jahat di muka bumi ini adalah setan mamon, setan uang. Karena akar segala kejahatan sumbernya dari cinta uang. Kalau hidup pribadi sudah ada isi setan uang, selesai sudah iman kasih pengharapannya akan pudar seiring dengan Tuhannya diganti dengan uang dan mamon. Tapi ketika orang berbalik bahwa hidup ini sementara, kesempatan hidup ini datang ke dunia seperti Ayub berkata, nggak bawa apa-apa, dilahirkan dalam keadaan telanjang, pulang juga akan dalam keadaan telanjang, akan membuat orang menyadari bahwa segala kekayaan dan uang, semua materi di dunia ini tidak berharga saat kita pulang ke sorga nanti. Saat kita meninggal dunia, semua itu harus ditinggalkan. Tetapi tugas panggilan Tuhan, kewajiban kita sebagai petani
Bukan hanya mencangkul mengelola tanah, bukan hanya menabur benih, tapi juga membuat benih itu juga bertumbuh sesuai dengan tatanannya. Dan ketika berbulir-bulir juga harus dijaga. Ketika panen raya juga harus menjagainya dan memanennya tepat pada waktunya. Semuanya isinya adalah pengaturan Tuhan. Segala sesuatu ada musimnya, segala sesuatu ada waktunya. Karena itulah terobosan berkat berkeluarga ini, 3 area kehidupan ini Tuhan bentangkan kepada kita. Sisi manakah kita mencapai suatu pemahaman untuk kita lakukan? Sisi prajuritkah? Sisi olahragawankah? Sisi petanikah? Area manapun yang Tuhan bentangkan ke hatimu, mari engkau praktekkan. Tuhan kiranya menolong dan mendukung engkau dan mempercepat proses pemulihan keluarga. Tuhan kiranya mendukung dan menolong engkau, bahkan membela engkau untuk mengembalikan semua yang setan curi di dalam hidupmu. Tuhan kembalikan berkat keuanganmu, Tuhan kembalikan berkat kesehatanmu, Tuhan kembalikan berkat kebahagiaan keluargamu. Kiranya Tuhan juga mengulurkan tangannya, mencerahkan mata hatimu untuk memahami bahwa iman itu bukan hitungan. Iman itu adalah percaya sepenuhnya, dan mukjizat Tuhan akan terjadi apabila iman itu sudah didasari ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan barang siapa berhitung, hidupnya akan terus seperti orang-orang duniawi, terus berhitung. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan mengalami lompatan-lompatan keajaiban, tidur diberkati, terjaga, masuki, dan ketika buka pintu rumah, berkat-berkat mengalir. Oleh karena apa? Kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, kelimpahan dari Tuhan mengikuti hidupnya. Sepanjang hidupnya diberkati Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang gagal. Semua janji Tuhan di dalam hidupnya terpenuhi, tergenapi. Anak cucunya mengitari meja makannya, di hari tuanya rambutnya putih sebagaimana kitab suci berkata, uban hiasan kepala orang tua. Istrinya subur, suaminya bijaksana, dan anak cucunya bangga melihat orang tuanya. Mereka mengasihi orang tuanya, dan segala sesuatunya menjadi nyanyian kehidupan, nyanyian kesaksian, nyanyian kemuliaan yang mengalir lewat kehidupan yang jadi berkat di balik integritas, komitmen, dan konsistensi iman di balik kehidupan orang-orang besar dalam Tuhan ini. Saya berdoa Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan mencapai semua maksud-maksud Tuhan ini, hingga segala berkat yang disediakan Tuhan ini mulai hari ini, sejak kau mendengarkan suara rohnya, suara firman-Nya, hidupmu diubahkan, hidupmu diberkati, hidupmu dipulihkan, kesehatanmu disembuhkan Tuhan, dan anugerah Tuhan mengalir dalam hidupmu, keluargamu, anak cucumu. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William Sennett akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat 2 tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan serial pelajaran keluarga part 16 tentang terobosan berkat keluarga. Tuhan pesankan kepada keluarga harus hidup disiplin sebelum Tuhan. 3 berkat kehidupan ini harus dilakukan turun-temurun, yaitu 1. Keluarga yang menikmati kasih karunia kehidupan. 2. Mengasihi dan berbakti kepada keluarga. 3. Bekali keluarga dengan iman, pengetahuan, dan pendidikan. Dan untuk mencapai terobosan berkat keluarga, dipesankan Tuhan kepada kita untuk mementoring dan melatih keluarga hidup sesuai hukum-hukum Tuhan, sehingga punya jiwa lebih dari pemenang, dan hidup menabur dan menuai sesuai firman Kristus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan sehati sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya, jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas kita pasti terpenuhi. Lumbung-lumbung perbukaan kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh, berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kau tahu hati